Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Beliau adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang pertama. Wanita pertama yang mempercayai risalah Rasulullah. Dan wanita pertama yang melahirkan putra-putri Rasulullah. Dia merelakan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Dialah orang pertama yang mendapat kabar gembira bahwa dirinya adalah ahli surga. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah Al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-sabiqun al-awwalun. Khadijah binti Khuwailid adalah sebaik-baik wanita ahli surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah. Sebaik-baik wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir sekitar tahun 555, 565 per 570. Beliau berasal dari golongan pembesar Mekah. Menikah dengan Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun. Manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun. Hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami. Karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Suami pertama Khadijah adalah Abu Hala at-Tamimi, yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Pernikahan kedua Khadijah adalah dengan Atik bin Aits bin Mahzum, yang juga wafat dengan meninggalkan harta dan perniagaan. Dengan demikian, Khadijah menjadi orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Namun, beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad. Mengurus harta, Sayyidah Khadijah dikenal dengan julukan wanita suci sejak perkawinannya dengan Abu Halah dan Atik bin Aits karena keutamaan akhlak dan sifat terpujinya. Karena itu, kalangan Quraisy memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepadanya. Dengan kekayaannya yang berlimpah tentu Khadijah tidak dapat bekerja sendiri. Maka ia mengangkat beberapa pegawai untuk membawa dagangannya ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Di antara para pegawai tersebut terdapat seseorang yang paling dipercaya dan dikenal dengan nama Maisarah. Dia dikenal sebagai pemuda yang ikhlas dan berani. Sehingga Khadijah pun berani melimpahkan tanggung jawab untuk pengangkatan pegawai baru yang akan mengiring dan menyiapkan kafilah, menentukan harga, dan memilih barang dagangan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan berat. Namun penugasan kepada Maisarah tidaklah sia-sia. Mengenal Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda dari kaum Quraisy yang wara, takwa, dan jujur. Sejak usia 15 tahun, Muhammad bin Abdullah telah diajak oleh Maisarah untuk menyertainya berdagang. Selama berniaga dengan Muhammad bin Abdullah, Maisarah sering mendapat keuntungan yang sangat besar akibat dari kejujuran Muhammad dalam berdagang. Selain itu selama berniaga, dia melihat gulungan awan tebal yang senantiasa mengiringi Muhammad yang seolah-olah melindungi beliau dari sengatan matahari. Dia pun mendengar seorang rahib yang bernama Buhairah, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Arab sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Semua hal tersebut diceritakan Maisarah kepada Khadijah. Mendengar cerita dari Maisarah, menimbulkan kecenderungan perasaan Khadijah terhadap Muhammad, sehingga dia menemui anak pamannya, Warakah bin Naufal. Waraka mengatakan bahwa akan muncul nabi besar yang dinanti-nantikan manusia dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Penuturan Waraka itu menjadikan niat dan kecenderungan Khadijah terhadap Muhammad semakin bertambah, sehingga dia ingin menikah dengan Muhammad. Setelah itu dia mengutus Nafisah, saudara perempuan Ya'la bin Umayyah untuk meneliti lebih jauh tentang Muhammad, sehingga akhirnya Muhammad diminta menikahi dirinya. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Namun dia adalah wanita dari golongan keluarga terhormat dan kaya raya, sehingga banyak pemuda Quraisy yang ingin menikahinya. Muhammad pun menyetujui permohonan Khadijah tersebut. Maka, dengan salah seorang pamannya,
Muhammad pergi menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk meminang Khadijah. Ketika itu, usia Muhammad berusia 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Walaupun usia mereka terpaut sangat jauh dan harta kekayaan mereka pun tidak sepadan, pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang aneh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah serta 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Seluruh putra dan putrinya lahir sebelum masa kenabian, kecuali Abdullah. Karena itulah, Abdullah kemudian dijuluki At-Tayyib, yang bok, dan At-Tahir, yang suci. Zainab banyak menyerupai ibunya. Setelah besar, Zainab dinikahkan dengan anak bibinya, Abul Ashib Nur Rabi. Pernikahan Zainab ini merupakan peristiwa pertama Rasulullah menikahkan putrinya. Dan yang terakhir beliau menikahkan Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan 2 putra Abu Lahab, yaitu Atabah dan Utaibah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, Fatimah Az-Zahra, putri bungsu beliau masih kecil. Selain mereka ada juga Zaid bin Haritsah yang sering disebut putra Muhammad. Semula, Zaid dibeli oleh Khadijah dari pasar Mekah yang kemudian dijadikan budaknya. Ketika Khadijah menikah dengan Muhammad, Khadijah memberikan Zaid kepada Muhammad sebagai hadiah. Rasulullah sangat mencintai Zaid karena dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Zaid pun sangat mencintai Rasulullah. Akan tetapi di tempat lain, ayah kandung Zaid selalu mencari anaknya dan akhirnya dia mendapat kabar bahwa Zaid berada di tempat Muhammad dan Khadijah. Dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon agar beliau mengembalikan Zaid kepadanya walaupun dia harus membayar mahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan penuh kepada Zaid untuk memilih antara tetap tinggal bersamanya dan ikut bersama ayahnya. Zaid tetap memilih hidup bersama Rasulullah. Sehingga dari sinilah kita dapat mengetahui sifat mulia Zaid. Agar pada kemudian hari nanti tidak menjadi masalah yang akan memberatkan ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah menuju halaman Ka'bah untuk mengumumkan kebebasan dan pengangkatan Zaid sebagai anak. Setelah itu, ayahnya merelakan anaknya dan merasa tenang. Dari situlah mengapa banyak yang menjuluki Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, hukum pengangkatan anak itu gugur setelah turun ayat yang membatalkannya. Karena hal itu merupakan adat jahiliyah. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Qs. At-Taubah 5. Masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah hidup berumah tangga dengan Khadijah binti Khuwailid dengan tenteraran di bawah naungan akhlak mulia dan jiwa suci sang suami. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat mengadu orang-orang Quraisy dalam menyelesaikan perselisihan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Hal itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah di hadapan mereka pada masa prakenabian. Beliau menyendiri di Gua Hira, menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim a.s. Khadijah sangat ikhlas dengan segala sesuatu yang dilakukan suaminya dan tidak khawatir selama ditinggal suaminya. Bahkan dia menjenguk serta menyiapkan makanan dan minuman selama beliau di dalam gua, karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan suaminya merupakan masalah penting yang akan mengubah dunia. Ketika itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka Khadijah memberikan ketenteraman kepada Rasulullah dengan segala kelembutan dan kasih sayang sehingga beliau merasa tenteram dan aman. Beliau ridak langsung menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada Khadijah karena khawatir Khadijah menganggapnya sebagai ilusi atau khayalan beliau belaka. Awal masa jihad di jalan Allah, Khadijah meyakini seruan suaminya dan menganut agarna yang dibawanya sebelum diumumkan kepada masyarakat. Itulah langkah awal Khadijah dalam menyertai suaminya berjihad di jalan Allah dan turut menanggung pahit getirnya gangguan dalam menyebarkan agama Allah. Beberapa waktu kemudian Jibril kembali mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa wahyu kedua dari Allah.
Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa, menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Bersabarlah, Qs. Al-Mudatsir 1-7. Ayat di atas merupakan perintah bagi Rasulullah untuk mulai berdakwah kepada kalangan kerabat dekat dan ahlul bait beliau. Khadijah adalah orang pertama yang menyatakan beriman pada risalah Rasulullah Muhammad dan menyatakan kesediaannya menjadi pembela setia Nabi. Kemudian menyusul sahabat-sahabat Nabi lainnya. Masa berdakwah terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Seruan beliau sangat aneh terdengar di telinga orang-orang Quraisy. Rasulullah Muhammad memanggil manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Bukanlah Ata, Uzza, Hubal, Manat, serta Tuhan-Tuhan lain yang memenuhi pelataran Ka'bah. Tentu saja mereka menolak, mencaci maki, bahkan tidak segan-segan menyiksa Rasulullah. Setiap jalan yang beliau lalui ditaburi kotoran hewan dan duri. Khadijah tampil mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan, dan bibirnya meluncur kata-kata jujur. Setiap kegundahan yang Rasulullah lontarkan atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu didengarkan oleh Khadijah dengan penuh perhatian untuk kemudian dia memotivasi dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah. Dari Khadijah, beliau memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah istrinya yang senantiasa menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluaskan agama Allah ke seluruh penjuru. Khadijah pun tidak memperhitungkan harta bendanya yang habis digunakan dalam perjuangan ini. Sementara itu, Abu Talib, parnan Rasulullah, menjadi benteng pertahanan beliau dan menjaga beliau dari siksaan orang-orang Quraisy. Sebab Abu Talib adalah figur yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh kaum Quraisy. Wafatnya Khadijah. Setelah berbagai upaya gagal dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik itu berupa rayuan, intimidasi, dan penyiksaan, kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot dan mengepung kaum muslimin dan menulis deklarasi yang kemudian digantung di pintu Ka'bah agar orang-orang Quraisy memboikot kaum muslimin, termasuk Rasulullah, istrinya, dan juga pamannya. Mereka terisolasi di pinggiran kota Mekah dan diboikot oleh kaum Quraisy dalam bentuk embargo atas transportasi, komunikasi, dan keperluan sehari-hari lainnya. Beberapa hari setelah pemboikotan, Abu Talib jatuh sakit, dan semua orang meyakini bahwa sakit kali ini merupakan akhir dan hidunfa. Abu Talib meninggal pada tahun itu pula. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Pada tahun yang sama, Sayyidah Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan karena pemboikotan itu. Semakin hari, kondisi badannya semakin menurun, sehingga Rasulullah SAW semakin sedih. Dalam sakit yang tidak terlalu lama, dalam usia 65 tahun Khadijah dikuburkan di dataran tinggi Mekah, yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Rasulullah SAW sendiri yang mengurus jenazah istrinya dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika melepas kepergiannya adalah, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala